Halo guys, kembali lagi di channel Goody TV. Kali ini Mimin lagi dan lagi akan menyajikan sebuah komentar-komentar lucu para netizen terkait dengan Pak Mulyono. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Katanya akan ada 20.000 pasukan Bodrek. Pasukan Bodrek. Maksudnya pasukan berani mati bela Mulyono. Gak taunya sama aja kayak si Mulyono nya. Cuman omong-omong doang. Atau jangan-jangan yang 20.000 pasukan itu dari makhluk gaib semua. Bahkan segila-gilanya Raja Fir'aun, di kepalanya nggak ada tuh pikiran untuk jual pasir Sungai Nil. Jokowi datang sebagai nyuhub dan akhirnya dia pergi sebagai Mulyono. Itu dinasti kita. Memang benar, dalam dunia politik tidak ada musuh dan kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan mulkidi. Dalam dunia sandera menyandera tidak ada sanderaan yang abadi. Yang ada adalah sanderaan yang balik menyerang mulkidi. Dalam dunia fantasi, semua drama yang terjadi adalah khayalan tak berarti, tak pernah nyata, karena itu hanya ilusi. Yang ada adalah tuntutan rakyat mengadili keluarga mulkidi. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Enak tulisannya dilarang parkir. Ya kok ini. Ayo, dadakan bos. DPR sahkan RUU Tim Pres ex napi tak bisa jadi anggota. Gunanya apa buat masyarakat ya? Yang begini-gini gunanya apa buat masyarakat? Satu lagi, DPR sahkan UU Kementerian Negara. Jumlah menteri Pak Prabowo jadi tak terbatas. Ya tambahin aja, tambahin nggak apa. Sampai 1.000 kementerian juga nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Walaupun nggak berguna juga nggak apa-apa. Dan lu buat masyarakat Indonesia yang giat-giat bekerja ya, pulang pagi kerja, malam ngojek dari sampingan ya, karena bakal banyak menteri-menteri yang bakal lu biayain rumah dinasnya, mobil dinasnya, segala stafnya tuh ya. Lagi ntar kantor-kantor kementeriannya ya. Semangat rakyat Indonesia, semangat bekerja untuk membahagiakan para penjabat. Hidup Indonesia maju, hidup Indonesia maju. Watimpres sudah berhasil disahkan. Nanti Prabowo menjadi presiden ompong. Ada statusnya aja presiden, tapi cuma boneka. Aduh, kalian yang dukung Prabowo yang teriak-teriak Prabowo macan Asia, macan pajangan. Macam pajangan. Akhirnya macan ompong. Otomatis akan dikendalikan sama Jokowi. Karena Jokowi ya ketua itu. Aduh. Ya udah enggak apa-apa kan, itu cita-citanya Prabowo kan sebelum metong, ya kan ya? Sebelum metong ini jadi presiden, biarpun presidenan.
Biarpun presiden-presidenan, yang penting kan presiden. Nggak apa-apa kan? Ini banyak pendukungnya yang dibilang, wow, saya berharap nanti Indonesia ini akan lebih baik lagi. Nanti Jokowi ini akan dipinjerong di ini. Wong Prabowo hanya bonekanya Jokowi. Salah waras. Kalau lu bilang Mulyono gagal menjalankan 3 periode, lu salah besar. Bahkan ada kader-kader PDIP yang sudah membesarkan dia bilang, ada satu orang yang membantalkan Pak Jokowi untuk 3 periode, yaitu Megawati. Enggak, salah besar. Tanpa lu sadari 3 periode itu sudah terjadi. Kenapa gue bilang sudah terjadi? Nih gue kasih tahu. Di negara demokrasi ada 3 lembaga yang krusial banget posisinya, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dimana 3-tiganya ini tidak boleh keterikatan ya. Legislatif itu yang tugasnya membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah yang berjalan untuk melaksanakan undang-undang. Eksekutif itu di mana pemerintah yang tugasnya untuk menjalankan undang-undang. Yudikatif di mana tugasnya untuk menentukan hukum deh. Tanpa lu sadar, Mulyono udah menyusupi orang-orang atau memasukkan orang-orang kepada 3 lembaga tersebut. Yang pertama di eksekutif, secara nggak langsung dia sudah memasukkan anaknya ke dalam lembaga eksekutif tersebut. Ya bisa jadi presiden terpilih kita yang disandra oleh kasus food estate atau alutsista bekas. Yang kedua, dia berhasil menyandra para ketua partai. Yang itu bisa memainkan legislatif. Legislatif di sini apa sih? Cuman kader-kader partai. Untuk menyetir kader partai, ia sandra kepala partainya. Dulu inget, di zaman pemerintahan Mulyono, partai apa yang jadi oposisi? Cuman PKS. Yang lainnya ikut berenang bersama Mulyono di dalam pemerintahannya. Di zaman pemerintahan Mulyono, korupsi mangkrak dan paling banyak. Yang ketiga, yudikatif. Tanpa lu sadari juga, dia sudah berhasil menaruh pamannya Gibran di sana. Tanpa lu sadari, kalau orang sudah bisa menguasai 3 lembaga ini, udah. Jangan harap ada keadilan di negara ini. Apalagi buat lu rakyat miskin dan rakyat jelata. Camkan itu baik-baik. Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen. Saya kira cukup cerdas dan cukup menghibur juga. Dimana kalau kita memang memperhatikan kondisi-kondisi saat ini, apalagi terkait dengan pengesahan RUU Watimpres, yang saya kira semakin memperkokoh apa yang menjadi kekuasaan Pak Mulyono, dan kemudian tak berhenti membayangi Pak Prabowo dan juga Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Dan benar apa yang dikatakan oleh Miss Julie tadi, bahwa sia-sia Pak Prabowo menjadi seorang presiden karena tentu akan dikontrol oleh Pak Jokowi. Dan saya kira ini dilakukan untuk bagaimana agar bisa menghindari kasus-kasus yang menimpa Pak Jokowi atau Pak Mulyono. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dan ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.